Shalom Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun Ibu Bapak berada, dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah online juga, saya ucapkan selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak hanya kita mengoyakkan baju kita, tapi kita koyakkan hati kita. Biarlah pagi hari ini ibadah kita boleh berlangsung dengan berkat yang dari Tuhan, sehingga kita pulang mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kitab Joel pasal yang kedua ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu, janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat nafas kehidupan, buat kesempatan di mana kami masih bisa memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan, boleh menjadi petunjuk jalan dan kekuatan bagi kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh bersinar bagi kemuliaan-Mu dan hidup kami tidak percuma. Terima kasih, kuduskan setiap kami oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami oleh kuasa darah-Mu, dan turunkanlah kiranya pengurapan atas hamba-hamba-Mu dari pimpinan pujian, worship leader, singer Tuhan, pemusik, ushers, kolektor, bahkan seluruhnya, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah suara hati-Mu tersampaikan pada setiap hati di tempat ini. Urapi kami semuanya yang hadir dan yang mengikuti secara online juga Engkau urapi Bapa, agar boleh menerima berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat datang juga untuk Bapak Brigjen, bukan kolonel lagi ya Pak Santoso SH, dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh beliau. Tuhan memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, that's I worship you, Lord, I worship you. You are here, working in this place, that's I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Hallelujah. Kebenaran dan hidup, haleluya, Kaulah terang bagi kami, Kaulah Yesus Tuhan. Jesus, we worship you, kami sembah Kau, Kau yang memulihkan setiap hati kami. Terima kasih. Kau baik Yesus. Haleluya. Pagi hari ini, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap kita. Dialah terang kehidupan kita. Dia yang memulihkan setiap hati kita. Dia yang selalu menolong kita. Sebab Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi setiap kita. Kita tidak tahu kita sampai kapan di dunia ini. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau hari esok, bulan depan, tahun depan, kita gak akan tahu apa yang akan terjadi. Tapi Dialah the promise keeper. Dialah yang terus dengan janjinya menopang setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang kau alami dan sedang kau gumuli pada pagi hari ini, He is a way maker. He is a promise keeper. Dan Dialah terang di dalam kegelapan. Dialah terang dan jalan kehidupan. Terus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sebab Dialah yang selalu menolong kita. Dialah yang selalu ada menopang hidup kita. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu Dia yang mengenyangkan setiap kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan mari saya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia selalu menolong setiap kita. Dia selalu menjaga kita. Sehelai di rambutku jatuh pun Ia tahu, tanpa seizin Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap hati sama-sama kita mau katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu pegang janji Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku,
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kalau engkau masih khawatir, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin virus corona semakin hari semakin meningkat. Yang hanya kita bisa lakukan hanya melekat dengan Tuhan. Yang hanya kita bisa lakukan hanya berdiam bersama dengan Tuhan. Dan Dia yang selalu menolong kita. Dan Dia yang selalu menjaga kita. Mari pagi hari ini dengan imanmu yang menguatkanmu, kita mau sama-sama katakan, Dialah yang selalu menolong kita. Dialah yang selalu menjaga kita. Dialah Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, sabar akan waktu Tuhan. Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, kami tahu Engkau selalu menjaga kami. Kau selalu menolong kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kami gak tahu apa yang harus kami hadapi besok. Tapi satu hal yang kami tahu, You are way maker. You are a promise keeper. Dan Kaulah terang di dalam kegelapan kami, Tuhan. Di saat Kau menerangi hidup kami percaya kami akan bersinar bagi sekeliling kami. Kami akan bersinar bagi kota kami. Kami akan bersinar bagi keluarga kami. Sebab Engkaulah terang dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang menjaga kami. Kau yang melindungi kami. Itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh sehat. Hari ini kami boleh beribadah, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itulah kebahagiaan dan kekuatan kami saat kami menyadari anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu katakan dan sampaikan pada pagi hari ini seturut dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah dan berakar dalam hidup kami. Agar kami dapat bersinar bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini.
kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam kehendak Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh mungkin gak bisa salaman nih. Coba aja lihat kiri kanannya yang mungkin baru ketemu udah lama. Boleh salam namaste mungkin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi ini disampaikan oleh Bapak Santoso. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Shalom. Haleluya. Kita buka dengan pasal Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Di dalam kita hidup dalam tahun 2021, ayat ini kiranya menjadi dasar daripada kita semua dalam menghadapi pandemi yang katanya gelombang kedua lebih ganas, lebih mudah menular dan sukar disembuhkan. Itu informasinya begitu sih. Tapi Mazmur ini akan memberi kekuatan pada kita. Ya, saya akan baca, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kesesakan itu any problem, segala masalah. Masalah uang, PHK, rumah tangga, sakit penyakit, apapun juga kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Cry unto me in the time of trouble. I will release you and you will praise me. Ya, saudara sekalian. Nah, kita akan melihat yaitu di dalam peristiwa Daud waktu dikejar-kejar Raja Saul mau dibunuh. Dia ketakutan, jelas orang kalau mau dibunuh kan mesti takut saudara sekalian. Nah, kita akan baca apa yang dia lakukan pada saat dia mengalami hal tersebut. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama kedua saya baca. Daud di antara orang Filistin. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Jadi kisahnya Saul akan membunuh Daud. Daud lari dikejar-kejar terus sama pasukannya Saul. Nah, di sini Daud berpikir, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Jadi orang itu sebelum melakukan perbuatan sudah terjadi perbuatannya di dalam pikirannya dia. Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi saudara jangan sampai berpikir seperti ini. Pada satu hari kelak nanti pasti saya kena pandemi virus COVID-19. Jangan berpikir seperti itu. Sebab Ayub 3, saudara sekalian, pasal 25-26 mengatakan, apa yang aku takutkan menimpa aku. Apa yang aku cemaskan menghampiri aku. Aku tidak mendapatkan ketenangan. Aku tidak mendapatkan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tapi kegelisahanlah yang selalu timbul dalam hatiku. Ini penting sekalian, ya. Nah, di sini Daud berpikir seperti itu, satu saat mesti mati. Padahal mati hidup adalah Tuhan punya rencana, ya. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku. Lah ini setelah berpikir yang salah, solusinya juga salah. Selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Karena apa? Saul sejak menjadi raja di Israel tidak pernah menang dari Filistin dalam peperangan. Saul takut sama orang Filistin, pasukannya lebih kuat, ya toh? Nah, jadi Daud maksudnya mau lari ke negeri Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. This is a very very great mistake ya. Masalah yang sangat salah besar sekalian. Sebab apa? Kita tidak tahu what is going to happen nanti, seperti yang dikatakan dalam tadi saudara yang buka sekalian. Oleh karena itu di dalam Yakobus kalau tidak salah 4:1-6 ayat 1-6 itu dikatakan jangan melupakan Tuhan di dalam rencanamu. Jadi masukkanlah Allah di dalam rencanamu. Insya Allah agama dari seberang kita itu
selalu mengatakan insya Allah jika Tuhan kehendaki. Maksudnya apa? Kita jangan jumawa, jangan sombong. Ada orang yang mengatakan, aku beriman, tidak mungkin aku ketularan virus. Jangan. Kita tetap waspada. Kita tidak boleh takut, tapi kita waspada. Menjaga protokoler kesehatan. Saya selalu sekalian kalau diundang, khotbah di GPPS, di GPI segala, saya tanya dulu bagaimana. Dia kasih videonya, dia kasih gambarnya, oke, saya datang sekalian. Bukannya saya tidak punya iman, tapi saya takut mati. Terus terang saja, umur saya 79, ya, 78, 11 bulan, tepatnya sekalian. Jadi ingin umurnya panjang, melihat cucu saya menikah dan saya masih bisa menikmati. Saya kira semua orang takut mati. Oleh karena itu kita harus waspada, jangan sampai kita paranoid, takut, ya seperti Daud ini. Akhirnya apa? Karena dia lupa membawa Allah di dalam rencananya, hanya pikirannya sendiri. Lalu waktu dia lari ke orang Filistin, terjadilah daerah orang Filistin diserbu, yaitu dalam 1 Samuel pasal 30, saya baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, daerah orang Filistin, pada hari yang ketiga, jadi dia lari. Nah, orang Filistin itu musuhnya orang Amalek. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak tempat daerah yang ngungsinya Daud. Telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah, coba saudara kalian. Daud tidak tahu bahwa the worst thing happen, tidak tahu. Pikirnya selamat, tidak akan dibunuh Saul. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Nah ini yang bocengli, ini yang aneh, ini adalah rencana Tuhan. Kenapa? Biasanya perang dibakar habis orang yang mati. Ini it is very very impossible, mustahil, bukan mustahil. Lebih mustahil jadi mustahak sekalian. Kok biasanya kalau perang kan paten-patenan, ini tidak ada yang mati. Ini rencana Allah. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisri dan Abigail bekas Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah ini yang digarisbawahi, saudara ingat kalau saudara mengalami masalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, strengthen his faith kepada Tuhan Allahnya. Saudara sekalian, saya menyiapkan ini, mempersiapkan ini, saya ingat saya pernah mengalami seperti Daud. Saya jelaskan kepada saudara, saya umur sudah hampir 79, kurang 1 bulan. Percayalah bahwa doa yang sungguh-sungguh dalam situasi yang saudara tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan pasti jawab. Percayalah. Sehingga saya, saudara sekalian, di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat kolam renang yang sudah dibuka, selalu ada tulisan umur 60 ke atas dan perempuan hamil tidak boleh ikut renang. Saya dekat rumah saya ada kolam renang, saya nggak perlu sebut namanya. Saya begitu tahu bahwa karena saya punya penyakit saraf kejepit di pinggang, ya, skoliosis sekalian, yang harus dioperasi, tapi saya nggak mau. Nah dokter Marli, dokter saraf yang saya datangin semua 3 dokter saraf, kalau bapak tidak mau dioperasi, renang. Nah itu yang saya lakukan. Nah pada waktu pandemi kan kolam renang tutup, baru dibuka kira-kira bulan Agustus September. Nah begitu dibuka saya datang dengan perlengkapan renang. Begitu datang dia lihat rambut putih, jenggoten, stop, Pak, enggak boleh Pak. Ini ada peraturan dari manajemen bahwa yang boleh 60 ke bawah. Bapak umur berapa?
Saya 79. Oh ya enggak boleh Pak, minta maaf saja. Begini Mas ya, saya tanya pada Mas. Sampean kalau naik pesawat, sudah di dalam pesawat, kemudian pilotnya muda, sebelum terbang pilotnya bilang, mari bapak-bapak penumpang, bapak ibu, doakan. Saya ini baru lulus sekolah penerbang, baru pertama kali ini mau menerbangkan. Turun apa enggak? Pasti turun dong. Saudara datang ke dokter. Kemudian sudah sakit, dokter bilang, waduh, tolong bantu doa juga. Ibu Kristen kan, punya agama, punya, doakan ya. Saya belum pernah nyuntik, baru akan pertama kali ini nyuntik. Ya pasti nggak mau dong, betul nggak? Jadi orang tua itu jangan dianggap ya lemah, imunitas kekebalannya kurang. Orang mati itu tidak harus tua, orang mati tidak harus sakit, saudara sekalian. Betul nggak? Orang muda bisa mati, orang bayi lahir mati. Keluar dari gereja atau apa, ketabrak metro mini, jatuh mati. Jadi jangan sia-siakan atau menganggap sepi orang tua. Orang tua itu sudah banyak pengalaman sekalian. Saya katakan begitu. Akhirnya dia bilang, ya udah Pak, kalau begitu silakan dah, Bapak berenang aja. Tapi nanti kalau ditegur, Bapak bilang bahwa maunya Bapak sudah dilarang. Oke, sampai sekarang until today saya selalu berenang dan tidak ada yang larang sekalian. Dan puji Tuhan apa? Karena banyak orang yang takut renang, jadi kolam renang gede Olympic size yang renang cuma saya sekalian. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya pernah ditinggal sekalian seperti Daud. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu ada menurut saya lupa psikoanalisis yang mengatakan 10% memang tidak bisa kita atasi. Tapi 90% kita bisa mengatasi problem itu. Seperti apa? Jangan jumawa. Karena merasa beriman tidak mau pakai protokol. Salah. Itu salah sekalian. Tapi kita tidak boleh paranoid ketakutan. Nah, saya pernah mengalami seperti Daud. Sudah mengalami problem, kemudian ditinggal rombongan. Yaitu pada waktu tahun 2018 awal kalau tidak salah. Saya kebetulan mimpin rombongan macam-macam denominasi gereja ke Israel. Nah, karena apa? Pimpinannya dari Fayatur itu enggak bisa bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu dia minta, ya Pak Santoso saja ya nanti. Oke lah. Nah pada waktu saudara sekalian, di airport Suta, ya sudah jadi masalah sekalian. Memang hidup itu saudara sekalian gandengannya masalah. Jadi kalau saudara masih hidup, tidak bisa menghindari masalah. Yang paling kasihan itu pendeta. Kalau dia ngalami masalah, orang-orang tidak percaya. Karena apa? Pendeta bergaulnya dengan Allah, baca firman terus. Jadi mestinya kuat. Kasihan betul, sangat stres. Oleh karena itu, doakanlah agar gembala sidang pendetamu kuat di dalam menyarankan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Itu. Nah, saudara sekalian, di airport begitu akan naik itu dari rombongan gereja itu banyak encim-encim tante-tante yang sebelumnya enggak pernah naik pesawat. Ya. Jadi begitu dia masuk pesawat, langsung duduk, begitu pintu masuk dia langsung duduk aja jejer-jejer, encim-encim tante-tante semua. Nah, yang belakangan anak-anak muda begitu, loh, tante encim, ini duduk saya, alah Nep, sama saja Cuk, belakang aja kita sama-sama berangkat sama Kristen, jangan begitu dong. Encim kan ke sana repot nanti jalannya masuk sebagainya. Oh, tapi anak muda tidak mau terima dia bawa koper traveling bag. Pak Santoso ini bagaimana? Itu encim-encim enggak mau pindah. Loh, kamu sudah tanya, enggak mau, dia tetap di situ. Tolong dong, Bapak sebagai gaitur apalagi ex-abri, mestinya bisa dong usir. Jangan bilang gitu, abrinya dibuang aja. Saya beriman, jadi enggak perlu pakai abri-abrian. Saya datang ke Jim, Tante, Jim, saya kasih tahu ya, saya ini dari Angkatan Udara. Oh ya, ada apa Cuk? Ini yang Jim duduin, persis di atas sayap pesawat. Nah kalau terjadi apa-apa, yang meledak itu mesinnya di sayap ini. Oh iya toh, pada berdiri, pada pindah ke belakang. Puji Tuhan, haleluya. Masalah pertama sudah selesai. Nah pada waktu di Singapura, saya iseng-iseng masuk toko karena itu berhenti 2 jam. Jadi lihat saya beli ViewCam, video kamera pada waktu itu masih bagus.
masih belum jarang orang punya. Saya pikir rencana saya nanti di Israel, motret-motret di video. Saya beli meskipun mahal. Rencana pikiran saya, senang-senang nanti. Nah sampai di Abu Dhabi, berhenti lagi, teman saya sekarang udah meninggal, Samuel. Sam, tolong ya, kamu jagoan, saya di video ya. Oh iya Pak, saya kasihkan. Nah salahnya dia di airport Abu Dhabi, kalau bapak-bapak ibu pernah kesana, tulisan airport itu pakai bahasa Arab. Yang intinya tidak boleh motret di bandara. Nah kita nggak ngerti. Nah Samuel ini lebih goblok lagi apa? Motretnya saya video pada waktu polisi-polisi Arab yang pakai kudung-kudung tinggi-tinggi lewat di belakang saya, langsung diter gitu. Polisinya tahu, langsung disambet itu video kamera, disita gitu. You know, itu dia hanya bilang gitu aja. Waduh, ciloko banget. Nah saudara sekalian, saya pikir loh kalau enggak boleh, filmnya diambil. Tapi kamera view cam-nya kembalikan. Yang penting kan kameranya, filmnya. Enggak boleh. Nah terus rombongan gereja yang saya pimpin, kan dari airport itu ke hotel dulu, nginep semalam baru besok langsung ke Israel. Semua yang saya pimpin, nah jangan mengandalkan manusia. Minta tolong langsung kepada Tuhan. Dia bilang apa? Udahlah Pak Santoso, cincailah. Udahlah daripada Bapak ditangkap di penjara loh. Ngelawan di sini masuk penjara loh. Loh terus gimana? Ya Bapak ikhlaskan aja. Enggak lah, itu mahal sekali tadi aku beli di Singapura. Nah nanti mau saya pakai di Israel. Kalau dia tidak boleh kan filmnya diambil. Nah, dia tidak mau gimana Pak? Saya ingat. Cry unto me in the time of trouble, I will release you and you will praise me. Berteriaklah kepada aku pada waktu kesusahan, aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tiba-tiba celek, itu makanya penting. Saudara tahu firman, kalau malas baca, sikat gigi, kacanya itu ditempeli firman-firman yang ingin saudara hafalkan, menghadapi pandemi. Jadi sambil sikat gigi, ambil lihat. Ini yang saya lakukan sekalian. Akibatnya apa? Saya ingat itu. Rombongan gereja ninggalkan saya. Mereka naik busnya langsung ke hotel. Saya hanya ditungguin istri tercinta. Dan istri pun juga saya sudah ikhlaskan saja daripada nanti masuk penjara loh. Loh kok bukan begitu, saya ingin menjelaskan kepada mereka. Kita ingat kan, kita sudah berteriak, kamu sudah berdoa, gandengan tangan kita berdoa. Saya akan masuk ke tempat kantornya polisi yang nangkep tadi. Nah akhirnya ya hati-hati jangan ngelawan dah kalau nggak boleh. Ya kamu tunggu di luar. Saya ketok-ketok. Saya timbul ide ya sekalian. Ini setelah berteriak, Allah memberikan wahyu. Ketok-ketok dibuka, saya bilang apa? Begitu masuk ada 4 polisi kudung-kudung tinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What did you say? Dia bilang gitu. Apa yang kamu bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dia bilang gitu. Where are you coming from? Dari negeri mana kamu? I come from the big Muslim country in the world, Indonesia. Oh, what is your problem? Nah, bukan yang nangkep tadi. Masalahmu apa? Saya bilang, temanku enggak ngerti, enggak baca bahasa Arab, enggak boleh motret. Nah terus disita. Nah terus what are you going to do? Apa yang kamu ingin lakukan? You can take the film, but please give back my camera. I have just bought that camera in Singapore. Saya baru saja beli. Oh yes, you can do that. Dia buka, please open it. Buka, filmnya saya ambil. This is the film, not permitted. Oke dah. Setelah dikasih saya bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah senang banget dipuk-puk saya dan keluar. Setelah sampai keluar istri bilang, udah puji Tuhan, haleluya. Terus naik taksi pulang ke hotel. Di hotel, di lobi semua teman-teman yang ninggalin saya. Bagaimana ceritanya? Enggak ada ceritanya. Kegi aku sekalian. Sudah susah ngadepi masalah ditinggal. Daud seperti itu. Sampai menangis. Air tidak keluar suaranya, habis karena apa? Ya mboceng li, sudah sama-sama ada masalah, bojone disita, mau dibalangi dengan waktu sampai mati.
Inilah manusia. Saudara ingat ya. Nah kemudian saya kasih tahu sekalian. Kita di dalam menghadapi ini baru hari yang ke-10 dari tahun 2021. Saya dengar informasi, mungkin betul, mungkin hoax, bahwa pandemi ini akan terus berlangsung sampai 2022. Tapi puji Tuhan saya baca bahwa nanti Februari, Maret diusahakan seluruh rakyat Indonesia divaksin. Dan yang tidak mau katanya denda 5 juta. Benar enggak saya nggak ngerti. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca. Nah, jadi saudara sekalian, yang kita ingat di sini adalah pada saat mengalami seperti itu, kalau saya cry unto me in the time of trouble, Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi saudara mungkin mengalami problem tahun lalu, saudara sekalian. Tahun lalu 2020 itu dikatakan annus horribilis, tahun yang penuh kesengsaraan. Nah, tahun depan diharapkan sebagai annus morbilis, tahun kemujizatan. Banyak mujizat akan terjadi. Katanya demikian. Saya nggak ngerti, saya baca buku saja. Nah, saudara sekalian, Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi saudara mungkin pada tahun-tahun yang lalu sering mengalami masalah kritis, masalah apa? Tuhan jawab. Karena apa? Doa itu pasti dijawab kalau saudara tidak bisa apa-apa. Kritis, enggak bisa lakukan apa-apa, pasti dijawab. Seperti saya tidak bisa melakukan ngelawan, saya tentara, kolonel, tapi ngelawan polisi sana juga enggak bisa, orangnya gede dan serem. Tapi kita percaya, doa yang sangat-sangat kita naikkan dalam situasi kritis, pasti Tuhan jawab. Satu lagi saya ingat baru kesaksian ini saya ingat lagi. Pada waktu tahun 1967, habis G30S65, saya menikah dan saya istri, mertua perempuan, adik ipar, karena mertua laki udah meninggal, berangkat dari Muntilan, pindahan ke Jakarta, rumah baru, rumah kontrakan baru. Jadi berangkat dari Muntilan, jam 3 pagi sudah bangun, ke Jogja dulu, naik kereta api, baru ke Jakarta. Nah kereta apinya jam 6. Sampai di Jogja tahun 67 ya kalau saudara ingat ya. Sampai di Jogja itu penuh sesak. Keretanya itu sampai orang masuk melalui jendela. Susah banget. Waduh. Begitu saya melihat begitu, seperti saudara ketahui, istri saya Pantekosta. Saya belum beragama serius ya. Tapi saya dipermandikan karena mertua mengatakan kalau kamu mau dapat anak saya, kamu harus dipermandikan dulu, nurut. Jadi dipermandikannya bukan karena iman, tapi karena ingin dapat istri. Ya, nah jadi pada waktu berangkat begitu, mertua dan istri sudah doa semua, sampai di Jogja enggak bisa berangkat, masuk aja enggak bisa, penuh sekali. Saya lalu mulai bilang, loh coba kamu doa kan, Bujaya kan, percuma kan. Kamu bilang kata Pantekosta lebih didengar oleh suara Allah Roh Kudus. Mana? Enggak ada itu sekalian. Mertuamu mamah juga percuma lah. Ya gimana? Ya kita pulang dah. Padahal sudah membawa panci, tremos, wojo, dandang semua untuk pindahan sekalian. Banyak. Saya juga malu kan sebagai mantu reso popo sekalian. Ya udah kita terus pulang. Mau keluar stasiun ini, jalan mau keluar gitu, tiba-tiba ada orang, enggak kenal saya sekalian. Pak, Bapak mau kemana? Karena stres, kok tanya mau kemana, mau pulang, mau naik kereta api ke Jakarta enggak bisa. Pak, jangan marah Pak, ini di sana ada rel 5, ada 4 gerbong, Bapak ke sana naik dulu. Gila Pak. Gerbong enggak ada logonya, ngapain ke sana? Dah Bapak naik ke sana. Suara Allah Roh Kudus, Allah yang menggerakkan. Nanti sebentar lagi akan diumumkan, gerbong 4 akan ditarik, disambungkan logo ini. Ah masa? Udahlah Bapak percaya. Ya wes, istri saya bilang, nanti dihapus TV. Enggak lah, nganut, aku juga capek sekali. Naik ke gerbong, Mama segala milih tempatnya dekat WC, enak dan enggak ada orang karena kita sendiri yang masuk. Mungkin orang lihat uang edan, orang gila mungkin orang anggap itu sekalian. Memang kadang-kadang kita dianggap seperti itu. Naik segala,
Terus nyoba ini Santoso, jendelanya dibuka bisa enggak supaya ada angin. Karena waktu itu belum ada AC ya. Dibuka, tutup. Enak, angklo, dandang semua bisa naik semua. Wes enak banget, wes duduk enak-enak. Tiba-tiba ada suara, perhatian bapak-bapak ibu penumpang, enggak usah berebut. Ada 4 gerbong loko, 4 gerbong mau dihubungkan ke rel 1. Wah, uang yang di sana yang bisa masuk, lari jumpalitan jengkret untuk lari ke gerbong itu. Tapi anak-anak Tuhan diberi kenikmatan. Amin sekalian, kemuliaan nama Tuhan. Jadi, enggak usah takut sekalian. Yang penting itu. Nah, saudara sekalian, kemudian Daud menguatkan kepercayaannya. Dia ingat waktu ngalahkan Goliat. Dia ingat pada waktu dia dikejar, hampir ketangkep di suatu gunung batu keluputan namanya. Luput ditangkap. Sudah dikepung dari sini sudah pasti ketangkep. Tiba-tiba ajudannya Raja Saul mengatakan, negeri diserang sama orang Filistin. Bubar kabeh kembali, menyelamatkan negerinya. Daud bebas. Daud ingat semua, sehingga dia tidak takut. Lalu dia pakai baju efod, kalau kita itu pakai Alkitab, baca Alkitab, berhubungan dengan Allah. Dia berdoa. Nah, lalu dia tanya, Tuhan perlu enggak saya ngejar orang itu? Tuhan menjawab di sini, saudara saya baca ya. Tetapi Daud mengucapkan kepercayaannya, lalu bawalah efod itu kepadaku. Maka pendetanya membawa kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud dalam doa kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepada Tuhan, berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapatkan mereka dan melepaskan para tawanan. Langsung wahyu Tuhan turun kepada Daud. Sehingga Daud mengejar, nah ini yang jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. What happened, apa yang terjadi? Di tengah jalan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Jadi pasukannya Daud menemui seorang Mesir. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepada sepotong kue ara dan 2 buah kismet, dan setelah dimakannya air segar kembali. Sebab ia, pemuda Mesir itu tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan orang Amalek, musuh yang bawa istrinya Daud dan semuanya dari Ziklag tadi. Tuanku, bosnya meninggalkan dia sakit 3 hari 3 malam di padang pasir, tidak makan, tidak minum, tidak mati. Nah, Mbulsinglinya kan yang tadi diserang habis, tidak ada yang dibunuh. Ini juga pemuda Mesir sakit ditinggal di padang pasir 3 hari 3 malam tanpa air, tanpa makan, tidak mati. Kehendak Tuhan. Sehingga dia menjadi guide tour jalan daripada Daud untuk menemukan kembali. Dan kalau saudara baca akhirnya Daud bisa menyelamatkan semera, mereka dan semua jarahannya diambil, disita kembali oleh Daud kepada rakyatnya. Saudara, ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kita baru saja mendengar peristiwa menyedihkan, yaitu pesawat Sriwijaya yang jatuh, saudara sekalian ya. Nah, kadang-kadang lalu kita berpikir, takut naik pesawat. Tapi menurut statistik, orang yang mati naik pesawat itu lebih sedikit daripada orang yang mati di atas tempat tidur. Percaya nggak saudara sekalian? Jadi yang mati tidak naik pesawat itu lebih banyak dari yang mati naik pesawat. Saya 2 kali saudara sekalian naik pesawat, ya juga arahnya ke Pontianak. Waktu itu pesawatnya pakai propeller Dakota. Begitu di atas Jakarta, satu propellernya berhenti berputar sehingga pesawat itu oleng. Akhirnya turun. Turunnya bukan di Jakarta Halim ya, karena sudah terbang. Jadi kita turunnya di daerah Bogor Atang Senjaya, landing. Terus dibetulin, ditarik segala, jalan lagi muter. Nah, tadinya Dakotanya itu penuh penumpang yang mau pergi itu. Begitu sudah jalan gitu, memuter, banyak separuh penumpangnya pada turun, tidak mau meneruskan sekalian. Saya ragu-ragu, turun atau naik. Tapi karena saya dalam tugas, ya wis mati ya wis, dalam nama Tuhan Yesus saya naik. Jadi tidak melupakan Allah
dalam rencana saya pergi. Akhirnya pesawat terbang, naik, tidak terjadi apa-apa. Inilah saudara sekalian yang harus saudara lakukan. Saya selalu ingat ini saudara sekalian, kalau kita menghadapi masalah yang kritis, Mazmur 50 ayat 15 itu selalu ada di dalam pikiran saya. Saya pernah saudara sekalian, satu saat ada undangan kira-kira tahun 2017 apa, 2018, yaitu dari Full Gospel Businessman, ngundang saya di Pantai Mutiara. Saya belum pernah ke Pantai Mutiara, belum pernah ke Pluit, ya toh. Nah, selalu sama sopir. Nah, pada waktu itu, saya diundang Jumat, ya. Tapi pada waktu itu hujan besar sekali. Supir sudah mau datang, sehingga waktu Ibu Elizabeth Gembala Sidang Saudara tanya, memberi ngundang saya bilang ya saya kasih kabar besok. Maksudnya apa? Saya tanpa supir nggak bisa sekalian. Umur sudah cicap, lebih mau ke cicap kau sekalian. Nah jadi pada waktu undangan Pantai Mutiara, lah supir sanggup. Tapi karena hujan besar, jam 4 sore itu kebaktiannya jam 7. Jam 4 sore supir udah telepon, Pak saya nggak bisa ke rumah Bapak karena rumah saya banjir. 1 lutut, nggak bisa motor saya keluar. Jadi maaf saya nggak bisa datang. Waduh, istri saya kasih tahu, piye gini, wes batalin aja kamu telepon. Loh jangan, pekerjaan Tuhan tuh nggak boleh kamu sia-siakan karena kamu nafas kehidupan ini dari Tuhan. Jadi whatever will happen, apapun yang akan terjadi, saya harus datang nih. Nah terus priye? Ya semua bodoh lah. Terus akhirnya, dan saudara kalau dalam keadaan hujan pakai kacamata saya, begitu saudara mau tanya orang buka, angin air kena kacamata bureng, gitu. Nah saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, saya jalan terus, sudah Pluit segala, nah bingung, sepi hujan, enggak ada orang yang bertanya Pantai Mutiara mana. Tiba-tiba, nah itu, cry unto me in the time of trouble, berserulah kepadaku, Mazmur 50-15, ini betul terjadi sekalian. Tiba-tiba ada Metro Mini, mikrolet, nyelip saya, dari dalam loncat 1 orang, turun mau lari ke tempat teduh, saya klakson pakai lampu juga, ceret, orangnya balik, terus deketin saya, dia bilang buka. Mungkin karena hujan kan, jadi saya buka aja dia masuk di dalam. Saya mau tanya Pantai Mutiara, tapi begitu dia masuk, jantung saya runtak sekalian. Jantung runtak tuh tahu nggak? Duk-dukan banget, seperti mau putus karena orangnya gede, mungkin orang Ambon, hitam, brewok lagi sekalian, dan bungkus pakai koran itu. Jangan-jangan itu celurit, ini loh pikiran negatif, selalu mencurigai. Enggak boleh sekali ya, jangan jadi paranoid. Oleh karena ketakutan itulah, lock tidak saya tutup, saya buka terus. Maksud saya kalau dia mau nodong, saya buka, saya loncat sekalian. Nah saya bilang, Bapak mau kemana? Saya ke Pantai Mutiara mau khotbah. Oh ya terus saja. Terus Bapak mau khotbah jam berapa? Jam 7. Iya. Sekarang kita jangan lewat jalan ini, masuk ke kiri. Loh jalan ke kiri lebih gelap, enggak ada lampu. Potong kompas kata dia. Waduh ini bahaya, dibunuh nanti saya di sini. Pikirannya begitu sekalian. Nah begitu sudah sampai di masuk sini, waduh Pak, lah kok begini jalannya? Udahlah tenang Pak, tenang. Terus sampai di sana balik lagi ke lampu terang, ada Pantai Mutiara tulisannya. Terus saya berhenti di sini Pak. Terus saya juga barusan persekutuan doa. Korannya dibuka, isinya Alkitab kecil itu. Aduh haleluya puji Tuhan. Mbok dari tadi dibuka. Jadi saya enggak keringetan di dalam ruang AC sekalian. Nah itu sekalian. Pertolongan Tuhan selalu. Saat saudara kritisi tidak bisa apa-apa, Tuhan turun tangan. Percayalah, Tuhan ingin partisipasi kita. Tuhan ingin kita juga turut bekerja sekalian. Jangan hanya itu saja sekalian. Nah satu lagi sebelum selesai sekalian. Yaitu pada waktu ke Amerika. Ya. Waktu ke Amerika saya baru pertama kali setelah jadi perwira angkatan udara, belum pernah naik pesawat, dikirim ke Amerika, tugas belajar. Nah jadi for the first time saya berangkat, ya. Nah saudara sekalian tahu, dari Jakarta itu
Jepang, Tokyo, kemudian Hawaii, kemudian turun di San Francisco. Saya masih ingat hotelnya Ramona Hotel di St. Eli Street. Itu tahun 69. Saya buka Google, saya lihat Hotel Eli Street, masih ada di St. Eli Street Ramona Hotel. Jadi masih ada hotel itu, bisa dibuktikan saudara sekalian. Nah saudara sekalian, sudah di San Francisco, landing, saya mesti ke tempat di mana saya belajar di Wichita Falls, yaitu di Sheppard Air Force Base, pangkalan udara Sheppard di Texas. Nah, saya sudah landing di San Francisco, tunggu jamnya sudah hampir berangkat kok enggak di calling-calling sekalian. Lalu saya datang tanya kepada orang di sana, loh pesawatnya bagaimana? Loh where are you going? Kemana kamu pergi? Saya bilang ke Wichita Falls. Oh, this is international airport, ini airport internasional. Bapak harus pergi ke domestic airport, nanti baru dari sana naik pesawat menuju ke Wichita Falls. Aduh, astagfirullahaladzim. Bingung saya sekalian. Nah, terus gimana ya? Bapak keluar, nanti ada taksi. Saya keluar cepat-cepat karena waktunya sudah mepet. Begitu keluar, saya lihat taksi satu pun tidak ada. Saudara. Aduh, cry unto me in the time of trouble. Ingat lagi, saya doa lagi sekalian. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat ada 2 orang negro lagi nganti ban, pakai pickup, ya pickup. Dia lagi ganti ban, dia jongkok. Saya datengin, saya bilang I come from Indonesia, ini mau ke sana ke domestic airport. Oke, I help you. Tapi begitu dia berdiri, saya kecewa. Kenapa kok minta tolong? Orangnya tinggi-tinggi, saya separuhnya sana. Saketeknya. Waduh, jangan. Terus gimana? Koper saya diambil, dilempar ke belakangnya pickup. Saya diangkat, taruhkan belakangnya pickup. Mati aku. Aku dirampok habis-habisan ini. Terus kalian. Padahal saya tidak melihat belakangnya dia. Begitu dia langsung jalan masuk ke airport domestik, terus dia turun, running lari itu. Ternyata belakangnya itu tulisannya apa? Airport security. Jadi petugas, antrinya sudah panjang untuk masuk, dia bisa melewati itu semua. Sehingga saya masuk pertama tidak perlu antri. Tuhan luar biasa, kemuliaan nama Tuhan. Dia menolong tidak setengah Tuhan. Yang terakhir, kalau saudara punya anak sekolah di luar negeri, hati-hati, boleh dikirim setelah sarjana saja. Jangan SMP, SMA kamu kirim meskipun punya duit. Nanti imbasnya imannya susah. Saya alami dengan anak saya. Anak saya sekarang tinggal di Perth, dapat orang Australia. Sekalian dulu pada waktu dia masih baru saja sekolah di sana, saya berangkat ke Perth, selalu naik ekonomi karena lebih murah. Nah pada waktu check-in di Soekarno-Hatta, petugasnya check-in bilang, Pak, Bapak pergi sama siapa? Saya, istri, sama 1 anak sama 1 cucu, 4 orang. Enggak bisa semua naik Pak. Loh kenapa? 3 bisa naik di ekonomi, yang 1 saya pindah ke bisnis karena full crowded. Oh ya enggak apa-apa, siapa yang mau dipindah? Saya bilang gitu. Jadi menikmati business class, udah berangkat. Waktu sudah sampai di Perth, istri anak bilang, papi itu jahat ya. Mestinya mami dong yang dikasih bisnis, kok papi? Lah papi belum pernah kok, ya papi dulu dong. Setelah landing dijemput anak saya sama mantu saya bilang, Den luar biasa Tuhan. Papi dipindah ke bisnis. Alah itu biasa Pi, bukan kemuliaan nama Tuhan, bukan. Biasa kalau bisnisnya penuh ya, kalau ekonominya penuh dipindah ke bisnis. Anak saya gitu, karena enggak percaya dia. Waktu pulangnya, begitu di airport, sudah diantar sama anak saya check in, anak saya sudah mau pulang. Lagi-lagi petugasnya bilang, kali ini all of you 4 naik bisnis, karena ekonomi full dan you datang check in terlambat. Hah? 4 in business class? Yes. Wah haleluya puji Tuhan. Dan saya panggil anak saya sudah hampir keluar. Dan sini, sekarang 4-4-nya bisnis. Nah itu miracle Pi katanya. Baru dia percaya sekalian. Satu saat saya mau berangkat, paspornya tinggal 6 bulan. Nggak bisa, harus diperpanjang. Nah kemudian saya perpanjang paspor, dapat paspor baru.
Udah berangkatlah saya, istri, anak, mantu, cucu mau main ke Perth, Australia. Begitu sampai dari Jakarta, Singapura, berhenti dari Singapura mau ke Perth. Begitu nunggu 4 jam di Singapura, saya tunggu, kemudian anak saya yang check in, saya, istri, mantu, cucu segala duduk. Anak saya Denny itu yang ke check innya. Terus dari jauh dia bilang, "Pi, pasportnya lama mana?" Karena visanya berdasarkan paspor lama. Nomornya paspor nomor lama, bukan nomor paspor baru. Jadi waktu dicek sama bagian check-in, enggak bisa ini, where is the number of this passport? "Pi, paspornya lama mana?" "Wah ya lupa." Waduh, goblok papi itu. Dan anak sudah dibesarkan ngoblok-ngobloki wong tua. Hati-hati, orang yang mau umur panjang, Keluaran 20 ayat 12, hormatilah orang tuamu. Agar kamu panjang umur dan makmur di dalam tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada semua. Kita harus menghormati orang tua kalau ingin umur panjang dan bahagia. Sekalian. Terus saya datang, "Bro, ya papi enggak bisa dah, papi mami pulang, enggak bisa dah naik ke Perth karena enggak ada paspornya." Masih itu aku mau jelasin sama orangnya orang laki India. "Excuse me," aku bilang gitu. Percuma Pi." Terus kemudian sebelah sana, lah itu puji Tuhan, saya dalam hati berdoa, yang sebelah sana cewek bagian check in juga, belum ada penumpang, dia datang, what is the matter? Apa masalahnya? Saya cerita, pas lama gitu, oke, wait 15 minutes, I will call Canberra. Dia mau telepon kedutaan Indonesia di Canberra. Terus aku dalam hati, 15 menit, wong pesawatnya masih 4 jam, 2 jam, 3 jam, enggak apa-apa. Dia telepon, tapi anak saya tetap ngeyel sekalian. Percuma, dia telepon ke sana, kedutaan sudah tutup sore. Tapi begitu berapa menit dia datang, oke, no problem, all of you can go. Puji Tuhan, haleluya. Aku bilang sama anak saya, "Dan coba gimana?" "Ya kebetulan saja, tapi nanti landing di Australia baru tahu di karantina papi mami dibalikin lagi." Dian ora, anak itu selalu nakut-nakutin orang tua yang sudah tua. Hati-hati sekalian. Kalau saudara sampai mengalami seperti itu, jangan takut. Lekatkan hatimu kepada dia. Karena dia tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Sehingga begitu landing, sebelum ada hikmah akal budi. Dan nanti begitu landing, kamu, istrimu, anakmu jauh pisah dari papi. Papi sama mami sendiri. Enggak usah, seakan-akan kita bukan satu keluarga. Sebab nanti dia ngoceh-ngoceh bikin lemah iman sekalian. Saya enggak mau seperti itu. Begitu landing, wah dari Indonesia banyak sekali. Petugas waktu itu landing jam 10:30 malam. Wah banyak sekali gitu. Nah setelah itu saya lihat yang bagian meriksa paspor sama visanya segala muda. Nah, ini yang sini tua. Selalu seperti mau ngantuk sekalian. Saya pilih sini. Saya berdiri di sini, istri saya situ. Nah, yang sana selesai manggil, "Sir, come here." Saya bilang yang belakang saya, "Kamu silakan, please you can go there, kamu bisa ke sana." Yang sini manggil juga, "Kamu sana." Saya nggak mau. Istri saya bilang, "Pi, kenapa nggak mau? Kan Denny sama Noni sudah keluar semua." Tunggu, sabar, step by step, sabar hatimu, Tuhan memberikan kuasa kepada kamu. Saya bilang begitu sekalian. Nah, setelah selesai, saya datang. Nah, saya saudara sekalian, kalau saudara lihat, tampang saya itu seperti karate kakit orang Jepang yang jenggotan itu. Nah, begitu aku datang, dia bilangnya apa itu? Bahasa Jepangnya apa ya? Dia bilang begitu, saya bilang hak, gitu aja seperti orang Jepang. Ya dah. Dia nggak lihat visa, nggak lihat cuma paspor, gini aja udah. Oke, go, sayonara. Saya bilang, anak saya itu berani ngeliatin, "Papi apa-apaan sih pakai bahasa Jepang, nggak ngerti kok." "Udahlah, kamu nggak ngerti, sudah. Yang penting kan selamat, enggak di karantina. Kamu bilang di karantina." Nah, saudara sekalian, saudara boleh ketawa, tetapi ingatlah selalu, kita masih ngalami 355 hari lagi. Banyak hal akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, landasi iman saudara dengan firman Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara.
dia tidak akan mengecewakan saudara. Amin sekalian. Mari kita nyanyi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penolongku, penghiburku, diutus Bapa. Ku buka hati Untuk roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menuntun, menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk melewati hari demi hari, agar kami selalu berseru kepada Tuhan. Dan orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Santoso, Kau memberikan kekuatan ekstra beserta istri, anak, mantu, cucunya Bapak. Kami yakin dan percaya pengurapan dari Allah turun atas hamba-Mu ini untuk senantiasa mengabarkan kabar keselamatan yang memberi kekuatan pada setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di mana suara-Mu ini didengar, di mana firman-Mu ini didengar Tuhan, kami percaya boleh memberkati dan memberikan kekuatan agar setiap kami diingatkan untuk berseru kepada nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Santoso yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua diberkati, kita harus tetap melekat dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kita. Kita akan menyaksikan pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Keluarga Allah yang saya kasih dalam Tuhan. Berikut adalah FICC News Minggu 10 Januari 2021. Selamat datang di Keluarga Allah. Kami ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GP Keluarga Allah. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan informasi serta pelayanan dari GP Keluarga Allah, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Menara Doa GPA Keluarga Allah. Menara Doa GPA Keluarga Allah diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 11 sampai 12 siang. Bagi jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bersama-sama memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan, dapat bersama-sama bergabung dalam Menara Doa GPA Keluarga Allah. Dan kami tetap mengingatkan untuk kita semua dapat menjaga protokol kesehatan selama Menara Doa berlangsung. Kita akan kembali bersama dalam ibadah raya Minggu 17 Januari 2021. Ibadah raya Minggu 17 Januari 2021 kembali akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah raya. Ibadah yang pertama adalah ibadah raya offline atau ibadah raya tatap muka. Ibadah raya offline atau ibadah tatap muka akan diadakan pada pukul 9 pagi. Kami tetap berharap dan kami tetap menghimbau agar Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan selama ibadah raya berlangsung. Dan ibadah raya yang kedua adalah ibadah raya online. Ibadah raya online Minggu 17 Januari 2021 akan diadakan pada pukul 18 atau pukul 6 sore. Bagi jemaat yang terganggu kesehatannya, dapat mengikuti ibadah raya online GPA Keluarga Allah.
Bagi jemaat keluarga Allah yang ingin memberikan persembahan selama masa pandemi, dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Cara yang pertama, jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR BCA. Jemaat dapat men-scan QR BCA dengan QR Code yang akan tertera di layar. Cara yang kedua, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank. Untuk nomor-nomor rekening, jemaat dapat melihatnya di layar. Dan cara yang ketiga, bagi jemaat yang mengikuti ibadah raya offline atau ibadah raya tatap muka, dapat memberikan persembahan melalui sampul persembahan. Dan sampul persembahan dapat dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk operasional gereja, yang biasanya kita memberi dengan pundi berwarna merah, dapat memberikan tanda X di kolom nomor 5 atau di kolom lain-lain. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat keluarga Allah yang berulang tahun di bulan Januari. Kiranya damai sejahtera, kasih, sukacita selalu menyertai. Dan bagi jemaat yang berulang tahun dan namanya belum tertera, dapat menghubungi nomor sekretariat gereja yang tertera di layar. Bagi jemaat keluarga Allah yang ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat memfollow, subscribe media-media sosial GPA Keluarga Allah yang tertera di layar. Demikianlah FICC News Minggu 10 Januari 2021. Mari kita tetap bersinar dimanapun kita berada. Happy Sunday untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah berita gereja pada minggu hari ini. Dan kami tetap mengingatkan agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa Bapak Ibu, besok kita memasuki, saya lupa deh istilahnya, bukan PSBB ya kalau nggak salah, PM apa gitu. Tapi besok dan 11 sampai 25 Januari, agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, pakai masker, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Sekalipun ibadah online ataupun offline, kami percaya kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Mereka boleh merasakan kasih kuasa-Mu, dan mereka tahu bahwa Yesus hidup. Allah yang kami sembah tidak pernah berubah dan Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Kolonel Santoso SH. Berkati kami semuanya, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati saudara Joshua dan Mutia yang Kau karuniakan putra yang kedua. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Dan berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Kembalikan berlipat kali ganda. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ada di Indonesia. Berikan hikmat-Mu kepada Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Dan kami berterima kasih, biarlah kemuliaan-Mu ada atas Indonesia. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Kiranya hikmat-Mu boleh membawa Indonesia lebih maju lagi. Dan kami bersyukur, berterima kasih buat kesembuhan saudara-saudara kami yang terkena COVID. Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka boleh menemukan juru selamat yang sejati. Dan kami berdoa juga mereka yang masih belum sembuh Tuhan, agar mereka boleh tetap beriman kepada-Mu Bapa.
Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Dan suara ini boleh didengar lewat ibadah online Tuhan. Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup di 2021 ini ke dalam pemeliharaan tangan-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.